Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Free Guys. Film ini dibintangi oleh tokoh utama Ryan Reynolds. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang bekerja di teller bank. Namun, pada suatu saat, dia baru menyadari bahwa dirinya hidup di dalam sebuah game online. Yuk langsung saja kita simak videonya. Intro. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria berkacamata yang memakai kostum cukup keren sedang terjun ke sebuah kota dan mendarat di sebuah mobil dengan cukup mulus. Kota itu diberi nama Free City. Selain nama kota, Free City adalah nama suatu game yang di dalamnya dipenuhi karakter-karakter yang diciptakan oleh para pemainnya. Nah, pria ini adalah salah satu karakter pemain yang sedang menjalankan misi di dalam game tersebut. Misi itu bertujuan untuk mendapatkan atau menaikkan level suatu karakter agar karakter tersebut dapat menggunakan fasilitas senjata yang lebih bagus dari sebelumnya. Selain karakter yang hebat dan keren, pencipta juga menciptakan karakter pendukung untuk melengkapi suatu game agar terlihat lebih nyata. Karakter itu dikenal dengan nama NPC atau bahasa FF-nya bot. Salah satu karakter NPC itu adalah Guy. Guy diprogram sebagai seorang teller bank yang kesehariannya hanya bangun tidur, menyapa peliharaan si Koki, sarapan sambil nonton TV, dan membeli kopi krim gula kesukaannya sebelum berangkat bekerja. Di pekerjaan, Guy mempunyai teman yang bernama Buddy. Buddy juga adalah karakter bot yang diprogram untuk jadi seorang yang cuek dan tidak berguna. Bagaimana tidak, saat karakter para pemain sedang menjalankan misi merampok bank, Buddy yang merupakan seorang satpam hanya bisa diam dan membiarkan para perampok mengambil uangnya. Setelah beres bekerja, Guy bertemu dengan seorang wanita yang bernama Molotov Girl. Guy terlihat terpesona dengan kecantikan wanita itu, tapi Buddy menahan Guy untuk tidak mendekatinya karena karakter yang berkacamata tidak akan berbicara dengan karakter NPC. Molotov Girl adalah karakter yang dimainkan oleh seorang wanita di dunia nyata yang bernama Millie. Keesokan harinya, seperti biasa, Guy akan menjalankan tugasnya untuk bekerja sebagai teller bank. Seperti biasa, sebelum berangkat bekerja, Guy membeli kopi krim gula. Namun kali ini tiba-tiba Guy terlepas dari karakter aslinya, di mana Guy malah ingin memesan kopi cappuccino. Hal tersebut membuat penjual kopi dan karakter NPC lainnya bingung, karena pada dasarnya penjual kopi itu hanya diprogram untuk membuat kopi krim gula. Ketika Guy dan Buddy sedang bekerja, tiba-tiba karakter pemain datang untuk merampok bank. Pada saat itu juga Guy melihat Molotov sedang berjalan di luar bank, dan Guy mulai berpikir bagaimana caranya dia bisa berbicara dengannya. Guy pun mempunyai ide untuk merebut kacamata milik karakter pemain yang dimainkan oleh seorang bocil di dunia nyata. Guy kemudian berhasil merebut kacamatanya dan berhasil membunuh karakter milik si bocil. Ketika Guy memakai kacamatanya, ia melihat hal berbeda. Seluruh kota terlihat berwarna. Guy juga menemukan kotak kesehatan atau biasa disebut armor. Saat Guy mengambil armornya, Guy langsung sembuh dari lukanya. Dan tiba-tiba ada yang jatuh dari atas. Itu adalah karakter pemain yang sudah mati. Karakter yang mati itu mengeluarkan sejumlah uang. Lalu Guy mengambilnya, dan saat itu juga ia cek ke ATM. Guy sangat kaget karena uangnya benar-benar bertambah. Kemudian Guy menggunakan uangnya untuk membeli sepatu yang ia inginkan. Penjaga toko pun merasa aneh kenapa bisa karakter NPC membeli sebuah skin. Scene berpindah ke dunia nyata. Di sebuah perusahaan game, pencipta Free City bernama Sonami mengetahui aktivitas Guy. Pengembang game yang bernama Walter Case dan Mawson menyimpulkan bahwa hal itu ulah cheater yang sengaja menggunakan karakter NPC untuk menjatuhkan para pemain. Case dan Mawson lalu masuk ke dalam game dengan menggunakan karakter polisi dan kelinci. Lalu mereka menemukan karakter Guys dan langsung meminta si cheater untuk keluar dari game. Guy pun bingung dan memilih untuk kabur. Guy lalu menemukan bahwa sepatunya memiliki kemampuan lompat tinggi. Ia pun menggunakan lompatan tersebut untuk kabur. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Mouser harus menggunakan cheat untuk membunuh karakter Guy. Keduanya lalu berhasil menyingkirkan Guy dan berpikir bahwa si cheater berhasil disingkirkan. Pada saat Case pulang ke rumah, Case bertemu dengan Millie yang ternyata teman dekatnya. Ia lalu membahas game Free City, yang ternyata game tersebut adalah buatan mereka dan dibeli oleh bos Case yang bernama N1. Millie lalu mengatakan bahwa sistem engine AI milik mereka masih ada di dalam game Free City, yang sistem engine AI-nya ada di seorang gamer yang susah untuk dikalahkan.
Bagi Meli, sistem engine itu sangat penting karena bisa membuat game jenis yang sama, dan N1 sudah membuat game Free City kedua oleh engine AI milik mereka. Hal itu tentu saja merugikan Meli dan Case, karena sudah susah payah membuat engine AI malah diambil oleh orang lain. Malam harinya, Meli mencoba kembali memainkan game Free City untuk mengambil kembali engine AI miliknya. Dia menyusup ke sebuah base camp yang karakternya mempunyai level tertinggi. Karakter itu dimiliki oleh seorang YouTuber. Namun saat itu juga, Guy tiba-tiba datang dengan menggunakan kaos biru dan kacamata. Kedatangan Guy membuat penjaga base camp mengetahui keberadaan Meli. Dan akhirnya Meli pun terpaksa mundur kembali ke base campnya bersama Guy. Kemudian Guy menawarinya untuk membantu menjalankan misinya. Akan tetapi, Guy tidak bisa membantunya karena Guy masih memiliki level yang rendah. Meli pun menyarankan untuk menjalankan misi sebanyak mungkin agar Guy dapat membantu Meli. Lalu Guy sedikit demi sedikit menjalankan misi dengan cara mengalahkan beberapa penjahat di kotanya. Hal itu membuat level Guy pun terus bertambah. Tindakan yang Guy lakukan menarik orang-orang di dunia nyata. Dengan waktu yang sangat singkat, karakter Guy viral jadi perbincangan penggemar game Free City. Sampai-sampai Guy memiliki julukan pria si baju biru. Guy lalu menemui Buddy di bank untuk memberitahu bahwa ia berhasil berbicara dengan Molotov. Pada saat itu juga ada salah satu pemain yang sedang menjalankan misi merampok bank. Lalu Guy menghentikan perampok itu dan mengambil kacamatanya untuk diberikan kepada Buddy, agar Buddy bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Guy. Namun Buddy menolaknya karena menganggapnya itu sangat berbahaya. Scene berpindah ke dunia nyata. Pada saat itu, Meli meminta bantuan kepada Case agar Molotov Girl karakternya bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan misi di dalamnya. Alhasil, Meli pun berhasil memainkan Molotov sehingga ia bisa sampai ke sebuah tempat data rahasia penyimpanan engine AI yang ia cari. Di sana Molotov tiba-tiba dikepung oleh beberapa penjaga. Namun beruntungnya Guy sampai di tempat tersebut dan langsung membantu Molotov. Mereka pun berhasil mengalahkan penjaga di sana dan akhirnya mereka memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Karakter Guy yang semakin viral membuat sang pemimpin perusahaan marah. Bagaimana tidak, karakter Guy membuat aturan permainan jadi kacau. N1 pun meminta Case untuk melakukan apapun untuk mengembalikan game seperti semula. Kembali ke dalam game, Molotov menjelaskan bahwa Guy adalah karakter NPC yang harusnya tidak bisa menjalankan misi seperti karakter pada umumnya. Kemudian Molotov berbicara bahwa permainan ini akan segera dihentikan dan diganti dengan permainan baru yaitu Free City 2, yang artinya Guy dan semua karakter akan dihilangkan di game tersebut. Hal itu tentu membuat Guy terkejut, karena Guy berpikir bahwa selama ini dia adalah manusia normal pada umumnya, yang menjalankan kehidupannya seperti biasa. Namun setelah mendengarkan penjelasan Molotov, Guy pun hanya bisa tabah dan menerimanya. Namun ada satu cara untuk menyelamatkan penduduk kota. Guy harus mendapatkan engine AI yang berada di tempat sebelumnya. Guy dan Buddy lalu bekerja sama untuk mengambil engine AI tersebut. Tak diduga karena keviralan Guy di dunia nyata, pemain yang seharusnya menjaga engine AI itu, ia malah membaikannya dengan suka-suka atau cuma-cuma. Di sisi lain, ternyata karakter Guy menjadi ancaman bagi N1 karena bisa merusak penjualan Free City kedua. N1 kemudian meminta Mouser untuk meribot server Free City agar seluruh karakter NPC kembali seperti semula. Di dalam game, Molotov dan Guy membuka engine AI yang berisi tentang pulau, di mana pulau tersebut adalah tempat game baru milik Case dan Meli yang disembunyikan di game Free City. Lalu, Guy mengatakan bahwa dirinya pernah melihat pulau tersebut. Saat itu juga, tiba-tiba game Free City diribot yang membuat seluruh karakternya diam kecuali Guy. Kemudian semua yang ada di game Free City menghilang untuk sementara. Ketika game Free City aktif, Guy kembali ke diri sebelumnya, yaitu seorang teller bank. Mary langsung masuk ke dalam game, lalu meminta Guy untuk mengingat tentang dirinya. Akan tetapi Guy tidak ingat sama sekali, bahkan Guy tidak ingat dengan Molotov. Mary pun meminta bantuan Case untuk menyadarkan Guy. Kemudian Case mengatakan bahwa pada dasarnya karakter Guy adalah NPC cinta yang selalu mencari gadis impiannya, dan gadis impiannya itu adalah Molotov Girl. Mary lalu kembali masuk ke permainan untuk merampok bank tempat Guy bekerja. Setelah itu Mary menyandra Guy dan membawanya ke sebuah gang. Di sana karakter Molotov langsung mencium Guy dan itu membawa kembali semua ingatan Guy termasuk di mana dirinya melihat pulau yang digambarkan di dalam engine AI. Guy kemudian membawa Molotov ke apartemennya dan menunjukkan pulau yang ada di dalam pantulan hordeng. Case lalu menyimpulkan kalau pulau yang ditunjukkan Guy berada di balik pantai. Mele pun meminta Case untuk membuat jembatan agar dirinya bisa membawa Guy ke pulau tersebut. Lalu Guy dan Molotov mulai mengumpulkan seluruh NPC di kotanya untuk menginspirasi agar bermigrasi ke pulau tersebut, serta menyuruh mereka untuk menentukan pilihannya sendiri.
Semua NPC pun mulai berkembang dan mulai terlepas dari sistem patennya. Di tengah kota, para pemain mulai bingung karena di kota itu sangat sepi. Ternyata para NPC sedang berada di kafe dan meminum kopi cappuccino. N1 yang mengetahui hal tersebut langsung menyuruh Mouser untuk mencari keberadaan Guy. Mouser akhirnya menemukan Guy yang sedang bersama Molotov. N1 pun memerintahkan Mouser untuk menyingkirkan Molotov serta Guy itu sendiri. Dengan menggunakan kode chip, Mouser mulai membuat bencana ke arah Guy. Case kemudian membantu Guy dengan cara membuat jalan agar terbebas dari reruntuhan. Mengetahui kalau itu ulah Case, N1 pun memanggil Case ke kantornya. Di sana Case mengungkapkan bahwa game lain miliknya masih terselip di game Free City, dan sebenarnya N1 sudah mengetahui hal tersebut. Lalu Case membuat jembatan kepada Guy untuk pergi ke pulau tersebut. N1 pun tidak tinggal diam. Ia menyuruh Mouser untuk mematikan seluruh karakter pemain dan mengeluarkan karakter terkuat bernama Dude untuk menyingkirkan Guy. Di dalam game Free City, Molotov mulai terhapus dari game. Sebelum hilang, Molotov meminta Guy untuk masuk ke dalam pulau, lalu memberitahu ke seluruh dunia nyata agar mereka bisa mengakses game yang tersembunyi miliknya. Sedangkan Case diam-diam menyetel semua pemain di dunia untuk melihat NPC Guys. Saat ia berjalan di sebuah jembatan, tiba-tiba ia dipukul oleh karakter Dude. Guy dilempar oleh Dude, hingga kacamatanya jatuh, dan datanglah Buddy yang berniat membantu Guy. Namun Buddy malah memperkeruh suasana dan membuatnya dilempar juga oleh Dude. Di saat Dude mengaktifkan pukulan maut, Guy langsung mengambil kacamatanya dan menahannya dengan perisai Kapten Amerika. Guy lalu berhasil mengecoh Dude dengan memakaikannya kacamata. N1 lalu membawa Mouser ke ruang perangkat Free City dan menyuruhnya untuk menghancurkan seluruh perangkat. Akan tetapi Mouser menolak. Mouser memutuskan untuk kembali kepada Case. N1 pun semakin kesal dan langsung merusak semua perangkat yang ada di sana. Hal tersebut membuat sebagian kota menghilang, begitu pula dengan jembatannya. Buddy yang terpisah dari Guy lalu memutuskan untuk menyerah, sambil mengatakan bahwa dirinya memiliki hari yang lebih baik karena Guy. Dan Guy terus berlari sampai akhirnya Guy berhasil masuk ke pulau. Hal itu membuat karakter NPC dan dunia nyata bersorak bergembira. Pagi harinya saat peluncuran Free City kedua, N1 menghadapi para reporter mengenai penjualannya yang sangat menurun. Sedangkan Case, Melly, dan Mouser berhasil mengembangkan game pulau tempat Guy berada, yang diberi nama Free Life. Saat itu juga, Case mengajak Melly untuk berkencan di tempat kopi. Namun Melly menolaknya dan memilih memainkan game Free Life. Dan saat bermain games, Melly menemukan video milik Case, di mana video tersebut menampilkan Case yang menjelaskan bahwa karakter Guy akan selalu jatuh cinta kepada Molotov dan menciptakan algoritma untuk ketertarikan kepada Molotov berdasarkan perasaan cinta Case kepada Melly. Melly pun sadar Case menciptakan Guy atas dasar rasa cintanya terhadap Melly. Melly lalu menyusul Case ke warung kopi untuk mengungkapkan rasa cintanya. Di akhir film, kita diperlihatkan Guy berteman dengan Dude di dalam game Free Life dan hidup bahagia dengan seluruh karakter NPC. Dan film pun berakhir.